teman-teman yang baru pertama kali join, teman-teman dapat cek kegiatan ibadah kita di channel YouTube GPT KAO Plain TV. Nah, yang kedua, bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, teman-teman dapat cek di kolom deskripsi atau pada menit selanjutnya. Nah, Youth Online Service akan ditayangkan setiap hari Sabtu pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nah, yang keempat, ibadah online akan tetap berlangsung sembari menunggu pengumuman resmi terbaru. Nah, teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Enjoy the service, God bless. Shalom teman-teman, dimanapun kalian berada, kalian tetap beribadah sama Tuhan ya, karena hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kau masih izinkan kami Tuhan beribadah Tuhan kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati ibadah kami Tuhan, Kau hadir Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Juga Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman yang disampaikan Tuhan boleh menjadi rema di hati kami Tuhan, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga bisa memberkati sekitar kami Tuhan. Kami siap Tuhan memuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tak berkesudahan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah berubah, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tangan-Mu tak pernah habis dari hatiku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah berubah, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu
sumber pengharapan kita. Amin. Kami mau serahkan Tuhan segala perkara Tuhan, segala masalah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau pasti akan tolong kami Tuhan. Ya, Sebab Engkau mampu Tuhan, karena Engkau Tuhan sumber pengharapan kami Tuhan. Kau
ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Sumber pengharapan kami, kami Tuhan, kami mau percaya Tuhan, segala perkara kami Tuhan, Engkau yang akan tanggung Tuhan, sebab Engkau penolong kami yang setia Tuhan, karena Engkau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan, sekalipun kami meninggalkan Engkau Tuhan, Engkau tetap setia Tuhan. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, engkau percaya Tuhan setia.
sabar, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan puji-pujian kami Tuhan yang kami naikkan untuk-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkenan Tuhan. Kiranya Tuhan puji ini Tuhan dapat menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya firman yang disampaikan Tuhan menjadi rema di hati kami dan kami bisa melakukannya Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Juga Tuhan bukakan hati kami Tuhan untuk dapat menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, teman-teman dan saudari yang dikasihi Tuhan. Kiranya segala berkat, kebajikan, kemurahan selalu mengikutimu. Selamat berjumpa kembali pada sore hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan bagi teman-teman dan saudara yang mendengarkan, kiranya Anda diberkati, diberikan Tuhan kasih yang melimpah, rahmat, damai, dan sukacita. Dan kiranya Tuhan menjamah hati saudara dan saya, membuka hati pikiran kita, diberikan hati seorang murid, membajak tanah hati kita, sehingga apa yang direnungkan, yang disampaikan Tuhan akan dapat kita terima dan kita dapat mengerti. Tuhan memberikan kita pengertian melalui Roh Kudus, sehingga apa yang kita dengar akan menjadi rema di hati kita masing-masing. Mari teman-teman saudara, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang terkasih, Bapa di surga, pada sore hari ini kami mau belajar mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, pikiran kami, sehingga apa yang disampaikan kami boleh mengerti. Firman Tuhan menjadi terang, menjadi jalan, sehingga manakala kami menghadapi suatu persoalan, masalah dalam hidup ini, firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi pegangan hidup kami, sehingga supaya kami jangan melakukan apa yang diingini hati kami, tetapi berlaku seturut kebenaran yang Tuhan telah nyatakan dalam setiap firman-firman yang disampaikan. Terima kasih Bapa, memberkati teman-teman saudara yang mendengarkan pada sore hari ini. Mereka diberkati dengan berkat-berkat yang ajaib dan melimpah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan memberikan hikmat kepada kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman saudara, pada sore hari ini kita akan merenungkan firman kembali. Seperti beberapa minggu yang lalu, kita telah membahas firman tentang kasih, tentang buah roh ya. Buah roh di salah satunya adalah kasih ya. Ada kebaikan, kemurahan, sukacita, penguasaan diri, kemurahan, kesabaran ya. Ada 9, itu tercakup dalam buah roh.
satu kesatuan. Nah, saat ini kita mau belajar mengenai kasih ya. Kasih yang dimaksud adalah kasih yang bukan seperti kita mengasihi, tapi seperti Allah mengasihi kita. Ya, kalau kita di dalam Allah, di dalam Kristus, tentu sifat-sifat Allah ada di dalam kita ya. Mari kita akan membuka di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan ke-8 ya. 1 Yohanes 4 ya. Nah, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Mari kita bersama-sama kita akan membaca firman ini ya, teman-teman saudara. Mari kita imani, kita simak ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih ya. Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita adalah anak-anak Allah, orang-orang yang menyembah kepada Tuhan yang kasih, maka sifat-sifat Allah ada kepada kita. Nah, bagaimana kasih itu mau kita berikan, kita impartasikan kepada sesama manusia? Tentu dengan petunjuk firman Tuhan, dengan nilai-nilai firman Tuhan. Bukan menurut kita sendiri, semau kita, tapi menurut firman Tuhan. Nah, kasih adalah suatu perbuatan. Kasih adalah pekerjaan iman. Kasih adalah melakukan sesuatu. Ya Bapak Ibu, Saudara, kalau kita memiliki kasih, artinya kita mengenal Allah. Sebab tidak mungkin orang menyembah Allah yang kasih, tetapi di dalam diri orang itu sendiri tidak memiliki kasih. Tentu itu tidak mungkin. Kalau kita menyembah kepada Allah dan Allah itu adalah kasih, tentu Tuhan akan mempengaruhi kita, sehingga perbuatan-perbuatan kita tiap hari pasti disertai dengan perbuatan yang kasih ya. Karena Allah ketika mengambil kita, memilih kita, itu dengan jalan kasih ya, dengan jalan salib, supaya setiap orang yang berdosa tidak binasa, tidak celaka di alam maut, tetapi agar setiap orang yang menerima Allah di dalam Yesus Kristus, dalam juru selamat penebusan, maka setiap orang akan mengalami kasih, damai dan sukacita dan tidak mengalami kebinasaan ya. Nah, apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan setelah kita berada di dalam kasih? Ya, tentu kita melakukan seturut firman Tuhan sesuai kebenaran ya. Teman-teman saudara dan saya, kita tidak mungkin melakukan hidup dengan menurut keinginan sendiri, hidup menurut keinginan daging kita. Sudah tidak seperti itu lagi. Mungkin dulu kita seperti itu, mungkin dulu kita begitu, tetapi setelah kita mengenal Tuhan yang adalah kasih, ada pengenalan di dalam kita berdoa menyembah Tuhan, kita mengenal Allah yang adalah kasih. Nah, Allah akan mempengaruhi hidup kita. Kita merasakan kasih, maka kita bisa mengasihi orang ya. Tidak mungkin orang mengatakan memiliki kasih kepada Allah tapi tidak mengasihi yang kelihatan. Tentu segala sesuatu dimulai dari yang kelihatan ya. Teman-teman saudara, teman-teman tahu ya, salib itu bentuknya seperti ini ya. Ini adalah vertikal, ini adalah horizontal ya. Vertikal adalah melambangkan hubungan kita kepada Allah Bapa, itu baik. Dan horizontal adalah melambangkan hubungan kita kepada semua manusia, sesama manusia. Jadi kita tidak hanya baik di hadapan Allah, melakukan segala kegiatan-kegiatan rohani, baik, taat, tetapi kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tentu tidak kan? Nah, kita tetap harus menjadi teladan hidup yang diberkati dan memberkati orang lain ya teman-teman. Coba kita akan membaca di dalam Roma. Di dalam Roma ayat yang ke pasal yang ke-13 ya. Sini sudah dikasih slide ya seperti ini, jadi mudah ya. Roma 13 ayat yang 10. Kita mau baca bersama-sama ya teman-teman saudara. Kita akan baca kitab Roma 13 ayat yang ke-10. Teman-teman semuanya membuka Alkitab ya.
Kalau tidak lewat Alkitab seperti ini, melalui Android ya, HP ya. Roma 13 ayat yang ke-10 bunyinya seperti ini. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, teman-teman, kalau orang memiliki kasih, tentu dia tidak akan berbuat kepada orang lain ya. Karena apa? Di dalam hatinya ada suatu belas kasihan, ada kasih ya. Tentu dia kalau mau melakukan sesuatu, dia akan berpikir berkali-kali ya, kalau aku melakukan ini, apakah aku ini benar, apakah menyakiti orang ini, ataukah mungkin perkataanku mungkin menyakiti hati si ini atau itu ya. Tidak akan seperti itu ya. Kita akan menjadi orang yang berhati-hati ya. Teman-teman tentu pernah mendengar ya atau membaca di dalam kitab Keluaran ya. Di dalam kitab Keluaran, di situ Musa, Nabi Musa itu mendapat 10 perintah Allah ya di Gunung Sinai ya. Nah, nanti teman-teman bisa di rumah dibuka ya dalam kitab Keluaran 20 apa isi perintah Allah ya. Itu ada 10 ya. Itu adalah, nah, kasih itu ada kegenapan hukum Taurat ya. Kalau orang memiliki kasih, dia sudah melakukan kehendak Allah ya. Karena kasih seperti yang tadi sudah kita sampaikan, kasih tidak berbuat jahat kepada orang lain. Kasih itu juga identik dengan pemberian. Kasih identik dengan mendoakan. Kasih identik dengan menerima orang itu apa adanya tapi tidak membiarkannya. Kalau kita menerima orang itu apa adanya tapi membiarkannya dan tidak mendoakannya ya, itu kurang lengkap ya. Kasih menerima apa adanya tapi juga memberitahu, juga menyatakan apa yang baik kepada orang yang kita kasihi, sehingga orang yang hidup di dalam ketidakbenaran tidak terus-menerus larut di situ, karena ada kita yang mengasihi orang itu, sehingga kasih yang kita berikan melalui nasihat, melalui doa, nah di situ Allah akan bekerja ya. Doa-doa kita dikerjakan Allah untuk orang-orang yang kita doakan ya, teman-teman ya. Jadi kasih itu adalah suatu perbuatan iman ya. Kita tidak bisa hanya berkata-kata saja, tentu tidak ya. Kalau kita berkata-kata tentu ada sesuatu yang dikerjakan. Misalnya nih saat ini nih teman-teman, saudara dan saya ya, melihat saat ini posisi negara kita ya. Negara kita sedang mengalami suatu pandemi ya, banyak orang-orang menderita, mungkin mereka yang bekerja banyak yang di PHK, ada yang dirumahkan ya, mengalami kesulitan ekonomi. Nah, ini kesempatan kasih kita kepada orang-orang, kepada bangsa kita, apa yang hendak kita sampaikan kepada Allah mengenai bangsa kita, tentu dengan berdoa, mendoakan mereka semua, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan solusi jalan keluar ya, supaya Tuhan mengasihi bangsa ini, sehingga bangsa ini tidak menerus mengalami persoalan-persoalan yang menyulitkan, tetapi Tuhan akan menolong ya, gitu ya teman-teman saudara ya. Nah, nanti di akhir firman ini kita akan berdoa ya, bagi teman-teman yang mendengarkan khotbah saat ini, yang mendengarkan renungan, saudara-saudara, kita juga akan berdoa bersama-sama ya. Nah, teman-teman, kiranya firman Tuhan cukup sampai di sini ya. Kita akan akhiri firman Tuhan pada sore hari ini dengan berdoa ya. Teman-teman mendengarkan, saya akan berdoa untuk teman-teman saudara dan untuk lingkungan kita ya. Kiranya Tuhan yang mendengarkan akan menjawab doa-doa kita ya. Firman Tuhan mengatakan jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka akan besar, dengan yakin akan besar kuasanya ya. Dan tentu saja sebelum berdoa kita sudah saling mengampuni, hati kita suci, itu kita berdoa, maka Tuhan akan mendengarkan ya. Mari kita akan berdoa yang menjadi terakhir adalah dari firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh rahmat, kasih dan kebaikan, dan Bapa yang memberikan kami berkat-berkat yang melimpah. Bapa, saat ini kami berdoa untuk teman-teman yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini dan saudara-saudara semuanya. Kiranya segala berkat, rahmat, kebaikan, kebajikan mengikuti mereka semua yang mau membuka hatinya, yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Mereka dipuaskan, dibukakan rahasia-rahasia firman Tuhan yang ajaib. Bapa, kami berdoa saat ini untuk kami semuanya,
untuk teman-teman kami, untuk saudara-saudara kami semuanya, teman-teman kami bekerja, untuk semuanya Tuhan kami berdoa supaya Tuhan melindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, pencobaan, dijauhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi bangsa ini, sehingga bangsa ini mengalami pengecualian ya Tuhan. Lindungi bangsa ini, jamah Tuhan setiap mereka yang sakit supaya dapat disembuhkan, dan kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa ini, dan setiap orang-orang Tuhan dijamah hatinya sehingga memiliki kasih satu dengan yang lainnya, sehingga pada masa-masa sulit ini bangsa ini dapat hidup rukun, dapat hidup sejahtera satu dengan yang lainnya, saling tolong menolong dan membantu. Tuhan membuka hati kami, dibuka hati kami sehingga diberikan kemurahan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih, biarlah firman-Mu pada sore hari ini menjadi berkat, menjadi rema di hati kami, menjadi darah dan daging dan menjadi perbuatan-perbuatan, sehingga kebenaran firman Tuhan dinyatakan dalam perbuatan kami memuliakan Tuhan. Kami dalam hidup ini berhati-hati dan waspada, sehingga dari setiap kebenaran yang kami kerjakan itu akan menjadi pelindung bagi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semuanya yang mendengarkan pada saat ini. Haleluya, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Nah, teman-teman nanti merenungkan firman Tuhan, apa yang perlu dibuka setiap hari ya, kita baca setiap hari satu pasal, mungkin satu ayat ya. Mungkin pas kita memang semua orang sibuk ya, semua orang pasti mengatakan sibuk, bahkan di hari terakhir orang atau di masa-masa tua semua orang pasti akan berkata sibuk ya, sibuk mengurus anak, sibuk sekolah, sibuk bekerja, tetapi harus punya waktu untuk Tuhan ya, karena tanda-tanda akhir zaman sudah digenapi ya. Kita harus tetap di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran. Kita mesti mengenal Tuhan. Bagaimana mengenal Tuhan? Tentu saja melalui firman Tuhan ya. Kita baca ya firman Tuhan ya seperti ini ya, satu hari satu pasal, satu ayat, melalui radio atau melalui firman Tuhan di gereja. Kita renungkan apa yang disampaikan Bapak Gembala, kita dengarkan, kita renungkan, kita ulang di rumah. Nah, maka Tuhan melalui Roh Kudusnya akan membuat kita mengerti dan mudeng ya. Terima kasih. Shalom teman-teman, sampai bertemu kembali ya.